jamnya kemana ya? Iya. Pak Menteri, selamat datang di kantor BPN yang paling luas ini di Indonesia ini, 10 hektar kita punya semuanya. Pak, karena nanti ini semuanya akan luring ya, dan nanti bila PNBP jalan, ini bukan hanya teman-teman BPN saja, bukan hanya ASN dan non-ASN yang akan melakukan pelatihan di sini. Teman-teman di Pemda, teman-teman tata ruang juga sudah meminta pelatihan di sini, perbankan, PPAT dan sebagainya, sehingga kita perlu auditorium dan kelas yang lebih luas dari ini. Jadi kalau kita lihat Pak, dari 2021 sampai sekarang ini hampir tiap tahun kementerian kita masuk berita Pak. Jadi tahun 2021 kantor Klaten, kemudian Hulu Sungai Tengah itu terbakar dan kebanjiran. Kemudian 2022 itu Purwokerto Pak, kantor kita kemasukan ular karena banyaknya tikus yang masuk ke kantor di Purwokerto. Kemudian 2023 Pak, Brebes Pak, itu 80% dokumennya itu hangus, tidak dapat direcover lagi. Dan terakhir Grobogan, tahun 2024 ini juga sudah kebanjiran dan minta anggaran untuk digitalisasi. Nah ini mudah-mudahan kalau kita bisa 100% melakukan digitalisasi tahun ini, tahun depan tidak ada lagi berita-berita seperti ini di BPN. Dan kemudian dengan sertifikat elektronik ini mudah-mudahan ke depannya kita dapat mewujudkan layanan elektronik peralihan hak Pak. Dulu namanya PPSKTP, karena ada PSK-nya kita sepakat mengganti jadi Pusbang Pak. Tugas yang menjadi tugas utama kita di Pusbang SKTP adalah sesuai dengan namanya, mengembangkan dan menstandarisasi semua kebijakan tentang agraria, tata ruang dan pertanahan. Idealnya seperti itu Pak Menteri. Saya senang sekali bisa akhirnya berkunjung langsung ke lokasi atau aset yang dimiliki Kementerian ATR BPN yang terbesar, yang paling luas sebetulnya. Dan ternyata lokasinya dekat sekali dengan kediaman keluarga kami di Cikeas. Luar biasa. Alhamdulillah sekali lagi saya senang bisa bertatap muka dengan para pimpinan dan juga Bapak Ibu sekalian. Ini juga menjadi bagian dari yang telah saya lakukan selama ini, office tour atau visit, kunjungan langsung ke kantor-kantor yang memang menjadi properti Kementerian ATR BPN. Ketika bicara PSDM pasti mata saya berbinar-binar, karena bagi saya ini bukan hanya sekedar kepentingan atau kebutuhan, tetapi juga passion. Saya sendiri saat ini tengah mengambil pendidikan doktoral di bidang PSDM. Jadi spesifik PSDM, karena saya melihat Indonesia negara besar, negara kaya dengan segala potensi yang dimilikinya, dan kita punya sebuah peluang sejarah yang mungkin tidak akan terjadi lagi di abad 21 ini adalah bonus demografi. Sering kita bicara bonus demografi, tapi juga sering kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa bonus demografi tidak akan terlalu berarti tanpa bonus kompetensi. Jadi oleh karena itu saya berharap melalui PSDM ini kita bisa terus mencetak dan sekaligus memelihara skills yang dimiliki oleh para karyawan kita, para petugas kita, para ASN kita. Jadi sekali lagi terima kasih Kapus PSDM, Kapus Datin, Kapus Bank, dan semua yang telah bekerja selama ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Semoga Bapak Ibu sekalian juga selalu diberikan kesehatan dan juga kita bisa sama-sama terus mengabdi dengan baik di Kementerian ATR BPN untuk institusi yang semakin melayani profesional dan terpercaya. Terima kasih atas sambutannya. Sampaikan salam kepada yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa output dari leaderless group discussion? Dia mengukur kompetensi manajerial Pak, ada 9 kompetensi manajerial. Jadi dikasih persoalan? Betul. Dikasih persoalan, suruh menyelesaikan di antara mereka? Betul. Biasanya berapa satu grup itu? Maksimal 7. 7, maksimal supaya efektif ya? Betul. Ya. Jadi sehingga dengan operasi seperti ini, ya orang tahu gitu bahwa jadi harus serius, semuanya dinilai dengan serius. Dulu Pak, ini PPSDM yang di Jalan Pajajaran. Oh dulu di sana Pak ya. Sekarang udah enggak? Apa sekarang udah ada? Gudang arsip. Oh gudang arsip.
Mau tangan? Iya, kayak lama, Pak. Foto lama ini. Udah follow ganteng, Pak. Saya udah follow dari Siapa namanya? Besok ada ikut itu. Hanifah. Iya. Ini pakai F atau V? Pakai F. F ya, Hanifah. Kenapa? Doain dapat jodoh, Pak. Oh belum nikah. Banyak kok orang ATR nggak belum nikah juga. Hanifah, dream big, work hard, never give up. Hah? Selfie? Oke. Hanifah yang selfie. Ada yang minum. Selfie. Mari. Foto bareng-bareng kita? Berapa orang di sini nih? Ini apa nih? Sebelah kencur. Dari mana nih, makanan apa nih? Dari Surabaya, Pak. Surabaya. Saya pernah Surabaya. Ini sisa-sisa lebaran ya? Iya. Tapi di sini lega ya, dibandingin di kantor pusat kan. Pengunjung perpustakaan? Ini? Iya, ini Pak Bawon. Mana? Di sini? Iya. Nomor berapa? Tulisan Bapak kan keren. Habis Pak Menteri Yunir di sini. Yes. Pak Menteri AHY Leaders are readers. Jadi pemimpin adalah juga suka membaca. Jadikan membaca sebagai sebuah habit yang membuat kita unggul dalam pengetahuan, dalam wawasan, juga dalam pengalaman. Maju terus perpustakaan Kementerian ATR BPN. Siap. izin Apa keluar tugasnya, Pak? analis Tugasnya? kebijakan Pak Menteri. Analis kebijakan. Ya. Apa? Ada spesifikasinya nggak? Ada. Jadi mereka-mereka inilah yang punya spesifikasi untuk melakukan kajian sebelum kebijakan diformulasikan. Jadi kalau ada kebijakan yang tidak membawa benefit sebanyak-banyaknya untuk negara dan rakyat, berarti ada yang kurang pas. Jadi mudah-mudahan melalui Pusbang SKATP, Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan. Ini bisa dikembangkan kebijakan-kebijakan dan distandarisasikan yang lebih baik lagi untuk ATR. Oke, Thank you. Makasih ya semuanya ya. Ya. Pusbang berbincang. Ya, jika berkenan kita satu sesi, Pak. Nanti aja kapan-kapan aja, Pak. Oke. Ya. Ya. Waktunya ini karena mau ada acara lagi. Ya. Gaya-gayanya anak muda ya. Oh ini benar-benar industrial ya. Industrial Pak. Betul. Saya selalu percaya bahwa progres itu lebih penting daripada there is no such thing as perfection kan. Jadi yang kita kejar itu selalu ada progresnya. Karena justru sometimes perfection itu adalah Menghambat progres. musuh kita terbesar karena kita ingin saya kadang-kadang termasuk yang terkategori bagi some people adalah perfeksionis. Nah, sehingga saya juga harus selalu menyadari bahwa jangan sampai menjadi seorang yang sangat perfeksionis sehingga kadang-kadang kalau nggak perfect akhirnya kita stuck gitu. Padahal nggak ada yang vakum, semuanya bergerak gitu kan.